Oke, kita lanjut ke number 6 ya. This is the text for question 6 until 8. Kita lihat pertanyaannya. Number 6. The primary purpose of this passage is to. Nah, ini yang ditanya adalah purpose-nya, tujuan dari teksnya. Untuk menentukan tujuan, kita harus tahu ide pokok dari teksnya, sehingga mau nggak mau kita harus baca. Setidaknya kita baca paragraf yang pertama dulu ya. Oke, kita cek. Paragraf yang pertama ini, United States citizens have always had a problem relating to the colonial period of their story. Jadi di sini intinya yang dibahas adalah masyarakat Amerika itu selalu memiliki masalah yang berhubungan dengan sejarah masa kolonial mereka atau masa penjajahannya ya. Jadi they have often thought that earlier period to be less relevant. Jadi menurut mereka ternyata masa-masa kolonial itu dianggap kurang relevan, kemudian kurang signifikan terhadap sejarah Amerika saat ini. Jadi intinya bahwa si teks ini membahas pandangan para warga Amerika ini terhadap sejarahnya gitu ya. Mereka punya persepsi sendiri mengenai masa sejarah mereka. Jadi kalau yang setelah dibaca sampai akhir, yang mereka anggap sebagai sejarah itu adalah setelah American Revolution. Jadi kalau pada saat colonial period itu dianggap kurang relevan. Nah, itu intinya ya. Kita cek di optionnya, pilihan gandanya. Untuk yang A itu argue that colonial history had no influence or later period in United States history. Ini kesalahannya adalah dari kata had no influence. Menurut mereka itu less relevant atau less significant. Jadi bukan tidak ada pengaruhnya ya. Kemudian yang B, demonstrate that the colonial history of the United States is a mixture of legends and myths. Nah, di sini tidak membahas tentang gabungan antara legenda sama mitos ya, jadi bukan itu. Kemudian yang C, present a rationale for teaching future generation of people in United States about colonial history. Jadi bukan menjelaskan tentang ini rasionalnya gitu ya, maksudnya untuk mengajarkan kepada anak di generasi berikutnya. Nah, ini bukan itu yang difokuskan. Kemudian explain why many people in United States perceive colonial history in a particular way. Nah, ini yang tepat karena di sini ada kata-kata perceive ya. Jadi menjelaskan mengapa banyak orang di Amerika atau masyarakat Amerika itu memiliki anggapan sendiri gitu mengenai sejarah kolonial mereka. Jadi mereka punya particular way, jadi punya cara sendiri untuk mengartikan yang namanya sejarah kolonial mereka itu seperti apa. Jadi jawabannya lebih ke yang dia. Kalau yang is suggest that a general ignorance of colonial history has caused people to repeat the mistakes of that era. Nah, ini nggak ngebahas tentang mistake-nya ya. Jadi question number 6 ini tuh jawabannya adalah yang D ya. Nah, ini. Explain why many people in the United States perceive colonial history in particular way. Kemudian question number 7. Question number 7 yang ditanya adalah the author implies that which of the following is the most direct result of transforming colonial history into sentimental stories. Nah, itu ada di paragraf yang pertama. Yang paragraf pertama itu membahas bahwa colonial history ini menurut mereka itu malah lebih banyak menekankan pada cerita-cerita sentimental. Nah, menurut si penulis apa hasil langsung dari transforming si colonial history ini menjadi cerita-cerita sentimental, ini ada di paragraf yang pertama. Kalau yang A, it gives much needed nostalgic tone, apakah lebih memberikan kayak cerita-cerita nostalgia? Yang A kurang tepat karena menurut si teks kan, menurut penulisnya justru cenderung nggak penting yang cerita-cerita nostalgia itu ya. Jadi yang A juga salah, bukan yang itu. Yang B, it makes knowledge of colonial history more accessible. Apakah lebih mudah diakses gitu ya bagi semua orang di semua usia, itu pun tidak dijelaskan di dalam teksnya.
Kemudian yang C, it fill gaps where no actual historical data are available. Ini pun tidak ada. Kemudian yang D, it denigrates the work of those who study. Bukan juga. Nah, yang lebih tepat itu adalah ada kata detracts. Detracts itu artinya mengurangi. Karena menurut si penulis di awal bahwa cerita-cerita sejarah masa kolonial ini less significant, less relevant. Jadi kurang signifikan, kurang relevan dengan cerita saat ini atau era masa kini ya. Sehingga ini kata kuncinya detract, mengurangi kesignifikannya atau mengurangi pentingnya cerita kolonial gitu. Jadi yang tepat adalah yang I. Itu question number 7 ya. Jawabannya adalah yang I. Nah, ini menyeratkan langsung ya di situ. Ada pernyataannya di ini. They have often thought that earlier period to be less relevant. Itu kata kuncinya. Oke, kita lanjut ke number 8. Number 8 itu pertanyaan sinonim. The word fanciful. Fanciful ini artinya adalah fantastis ya kalau dalam bahasa Indonesianya, sehingga langsung kelihatan in this the word fanciful in the second paragraph can be replaced by, kalau different berbeda, ini salah. Fantastic, nah ini yang betul ya karena memang artinya fantastic. Awful buruk bukan. Ordinary biasa saja juga bukan. Unique itu unik. Nah, jadi jawaban yang betul adalah fantastic. Oke, nah ini artinya ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Text question number 9 until number 12. Kita lihat pertanyaannya, what is the conclusion of the text? Nah, ini mau nggak mau kalau pertanyaan conclusion, kita harus baca secara cepat ya keseluruhan isi teksnya dengan cara skimming ya, cara baca cepat. Karena kita tidak bisa menentukan hanya dengan melihat paragraf tertentu. Atau kita bisa pakai cara nyari true statement, dicek satu persatu apakah pilihan yang A ada di teksnya atau tidak ya. Nah, kalau setelah dibaca cepat, nah sebentar kita lihat dulu si teksnya. Nah, ini kan awalnya tuh, do you like to drink Coca-Cola? You can thank enslaved Africans. Jadi sebetulnya si Coca-Cola ini berasal dari kola nut ya, terbuat dari kola nut yang merupakan bagian dari Coca-Cola, dan ini adalah berasal dari Afrika ya. Ini bahan-bahan itu diambil dari diambil oleh orang-orang Afrika yang ada di Amerika ya. Jadi jawabannya adalah, kata kuncinya di sini teksnya adalah banyak makanan-makanan yang ada sekarang di Amerika itu sebenarnya dibawa oleh para budak Afrika gitu ya. Jadi banyak makanan yang mempengaruhi makanan yang ada di Amerika sekarang ini dipengaruhi oleh makanan-makanan yang dibawa oleh enslaved Africans. Nah, kita lihat di soal. Kalau yang A, African slaves make Coca-Cola as the American drink. Nah, kalau yang bikin sih bukan ya, jadi inti kesimpulannya ini kurang tepat untuk yang A, jadi bukan dibuat oleh si African slave, berarti ini salah. Kemudian yang B, the enslaved Africans have mostly influenced North American diets. Nah, ini African slave ini telah mempengaruhi makanan-makanan orang Amerika. Nah, ini betul karena banyak bahan-bahan makanan yang mereka bawa. Kita keep dulu yang ini. Yang C, Americans plant all seed, semua bijinya katanya dibawa oleh enslaved Africans. Nah, ini kita nggak bisa ngambil kesimpulan all, karena memang banyak yang dibawa, biji-bijian yang dibawa oleh enslaved Africans, tapi belum tentu semua biji-biji itu adalah dibawa oleh enslaved Africans, atau semua tanaman yang ada di Amerika itu berasal dari enslaved Africans. Itu juga kurang tepat karena nyebutin all ya. Hanya mungkin banyak dipengaruhi, iya. Kemudian yang di enslaved Africans free plants their garden for Americans. Jadi katanya memberikan garden mereka itu
free katanya ya, tanamannya dikasih free itu untuk ditanam di Garden Americans, bukan itu juga kesimpulannya. Kemudian Americans change their foods to enslave African juga salah, bukan mengubah makanannya ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B.